Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Mari untuk menyambut pelayan Tuhan pada pagi hari ini, kita iringi dengan Kidung Pasaman Jawi nomor 68. Allah Muasih dan seterusnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil saat hening bersama-sama, kita masuk di dalam panggilan ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Kasih karunia Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus, ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mendasari ibadah minggu hari ini, demikian sabdanya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan melalui tema ibadah hari ini, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21 menegaskan kepada saudara-saudara semuanya bahwa dalam hidup ini kita mengikuti jejak Yesus Kristus. Karena itu yang diinginkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita meresponnya dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, kita nyanyikan bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan bersinar baginya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk di dalam doa pengampunan dosa dan pelayanan firman. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga kebaikan-Mu melampaui pikiran logika kami, bahwa Engkau mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu kami berterima kasih
atas kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu. Kami berterima kasih atas hikmat-Mu. Tuhan, pada ibadah hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu benar-benar dapat menjadi kekuatan iman di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Yang begini firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Perlu kita ketahui bersama dan panjenengan ketahui dan pahami bahwa surat 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Itu tertulis di 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang pertama.
Mengapa surat ini ditujukan kepada mereka? Karena pada waktu itu jemaat Kristen mengalami fitnah dan penganiayaan. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen mula-mula menghadapi prasangka dan fitnah yang tak pernah terbukti. Salah satu fitnahnya adalah dianggap sebagai komunitas yang suka berkumpul untuk makan daging anak-anak dan meminum darahnya. Difitnah juga bahwa orang Kristen yang bertanggung jawab dalam kebakaran besar di Roma. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, desas-desus buruk dan kecurigaan tak berdasar yang ditunjukkan pada orang Kristen berdampak sangat negatif. Orang-orang Kristen tak hanya menerima cemoohan, namun juga aniaya dan bahkan pembunuhan yang sangat kejam. Mengikut jalan cinta Kristus bagi orang Kristen mula-mula saat itu berarti jalan sengsara dan derita. Itulah situasi yang dihadapi orang Kristen mula-mula pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka pesan dari bacaan kita, derita yang dimaksud penulis surat Petrus bukanlah sembarang derita. Bukan derita yang menjadi konsekuensi dari kesalahan diri sendiri, namun yang dimaksudkan adalah derita karena Kristus. Ditegaskan di ayat yang ke-20 dan 21. Ayat yang ke-20 di situ difirmankan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dalam artian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan hendak memurnikan umatnya. Tuhan hendak menyatakan hikmat kepada umatnya. Tuhan hendak memberikan kasih karunia kepada umatnya. Ayat yang ke-21 juga ditekankan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penderitaan macam inilah yang layak disebut sebagai kasih karunia. Itulah yang ingin dipesankan dalam bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan kali ini juga berpesan kepada saudara, saya dan panjenengan. Bukan hanya kepada orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Bahwa dalam penderitaannya, Yesus tak berbuat dosa, tak berbuat tipu daya, ia tak membalas caci maki dan sama sekali tak mengancam. Dia hanya menyerahkan segala penderitaannya kepada Sang Hakim yang agung. Ditegaskan di ayat yang ke-22 dan 23. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mengapa itu dilakukan? Mengapa hal itu terjadi? Itu dilakukan oleh Yesus Kristus
supaya kita semua umat kepunyaan Tuhan mendapatkan kehidupan dan kesembuhan bagi manusia. Ditegaskan di ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi pada waktu itu Yesus Kristus melakukan hal seperti itu hanya untuk memberikan kita kehidupan dan kesembuhan dalam diri kita. Ini adalah anugerah yang sudah kita terima, yang sudah kita dapatkan di dalam hidup kita umatnya. Ini adalah anugerah bahwa keselamatan sudah terjadi di dalam hidup panjenengan yang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang bagaimana respon iman kita? Sekarang bagaimana kehidupan iman kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Kita menyadari semua orang di dunia ini tanpa terkecuali pernah mengalami masalah, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami pergumulan hidup seperti yang pernah dilakukan oleh kekristenan mula-mula. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewati. Bisa jadi masalah dan penderitaan terjadi karena seizin Tuhan, karena Dia hendak memurnikan saudara semuanya. Dengan mengerti maksud Tuhan di balik masalah dan penderitaan, kita akan sadar bahwa kita tidak sendiri menghadapinya. Karena Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Di balik masalah dan penderitaan yang kita alami, selalu ada maksud mulia bagi diri kita. Karena itu tetaplah kuat dan jangan mengeluh. Tetaplah kuat dan berdiri teguh. Karena pemurnian telah datang dalam hidup saudara. Yakin karena Dia memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi manusia. Untuk itu, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakin, tetaplah percaya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperkuat iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah selayaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas penyertaan, pertolongan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita dengan kita menghimpun persembahan bagi Tuhan. Dan firman Tuhan yang mendasari kita bersyukur saat ini terdapat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17 yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dan sukacita. Bersama kita himpun persembahan diiringi kidung jemaat 393 ayatnya yang pertama saja. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan selanjutnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mengambil saat hening sejenak. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu membersamai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.